Moms, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nadia Sadila. Hai Moms, kali ini aku mau men-share caranya kita menyusun anggaran bulanan gitu ya Moms ya. Jadi kan biasanya gimana sih kita menyusun anggaran bulanan gitu ya Moms ya. Jadi di sini jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya Moms ya supaya nggak ketinggalan video-video dari kami. Hai Moms, jadi untuk anggaran sendiri kita juga masih banyak belajar ya. Jadi aku tuh bukan orang yang tahu tentang budgeting keuangan itu seperti apa gitu. Cuma aku biasanya pakai ini untuk setiap bulannya gitu, mau setiap bulan. Jadi pertama di sini tuh berapapun pendapatan kita atau yang diterima gaji, maksudnya apa yang kita dapat itu kita harus syukuri berapapun itu hasilnya gitu ya Moms ya. Jadi kita selalu bersyukur dan berucap alhamdulillah supaya nanti di rezeki-rezeki lain semoga Allah menambahkan dan bisa mengisi si insan atau hajat-hajat yang lainnya gitu ya Moms ya. Jadi di sini tuh aku yang pertama itu Moms, biasanya aku anggarin atau yang aku bayar setiap bulan gitu, yang harus aku bayar setiap bulan. Jadi itu di kewajiban. Jadi kewajiban ini kayak kalau kita ada cicilan gitu ya Moms ya, tapi kalau nggak ada cicilan juga alhamdulillah gitu. Jadi di sini tuh kayak cicilan, kemudian kita harus bayar listrik, air PDAM, sosial kayak bayar sampah atau PKK gitu, tabungan, SPP anak, dan sedekah. Kemudian di total ya Moms ya berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan ini lebih kebutuhan primer gitu ya Mam ya, yang harus dipenuhi di setiap bulan. Jadi itu ada belanja bulanan kayak beli sabun atau beli minyak gitu. Pokoknya belanja bulanan tuh yang tergantung di dapur, kemudian di kamar mandi gitu ya Mams ya. Kemudian tuh belanja mingguan, susu anak, snack ibu dan anak, dana darurat, gas, air galon, transportasi, sama data internet. Jadi kemudian di total gitu ya Mams ya. Jadi di setiap anggaran bulanan itu setiap orang kan juga berbeda-beda pendapatannya dan kebutuhannya juga berbeda-beda ya Mams ya. Jadi itu nggak bisa disamain. Di setiap kota atau di setiap daerah pun kan juga harganya berbeda gitu ya Mams ya. Jadi lebih disesuaikan aja ya Mams. Jadi ini di keterangan kolom itu ada nomor, nama, anggaran. Jadi kita mau anggaran berapa dan keterangan. Jadi di sini aku kasih contoh anggaran di 3 juta ya Mams ya. Jadi di sini aku pakai cicilannya di anggaran 700.000. Jadi untuk cicilan sendiri itu tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan ya Mams ya. Jadi nanti bisa memotong anggaran-anggaran yang lainnya gitu. Jadi itu tadi maaf sekali anak aku karena belum tidur ya Mams ya. Jadi agak di pending dulu. Jadi kayak listrik itu 100.000, air PDAM 150.000, sosial 50.000, tabungan 200.000, SPP anak 200.000, dan sedekah 50.000. Jadi totalnya 1.450.000. Kemudian untuk kebutuhan sendiri ada belanja bulanan 350.000, belanja mingguan 600.000, susu 100.000, snack 100.000, dana darurat 100.000, gas 50.000, air galon 50.000, transportasi bensin 100.000, dan data internet 100.000. Jadi totalnya 1.550.000. Jadi pas ya, pas 3 juta. Untuk di keterangannya, jadi contohnya kayak gitu di keterangan tadi, kalau ada sisa jadi kita tulis sisanya berapa, kalau ada minus kita tulis juga minusnya berapa gitu ya Mams ya. Kemudian setelah kita bikin tadi tabel, kemudian di sini aku biasanya bikin tabel juga namanya pengeluaran harian. Jadi kayak budgeting tracker gitu ya Mams ya. Jadi ini aku bikin kolom
kolomnya tuh kayak nomor dulu, kemudian tanggal, kemudian namanya, nama kayak kita beli apa itu namanya apa gitu, kemudian keterangan tuh kayak harga. Aku lebihnya kayak gitu sih Mams. Tapi Mams kalau bikin tabel kayak nama sendiri juga nggak apa-apa gitu. Aku biasanya lebih ke gitu, maksudnya juga kalau yang ribet-ribet amat tuh kayak kadang nggak paham gitu ya. Jadi ini aku garisin gitu, kayak kita itu pengeluaran hariannya di tanggal 1 kita beli apa gitu ya Mams ya. Semisal tanggal 1 bulan 1 di 2022 kita beli apa nih pertama gitu, kita tulis harganya berapa, dan seterusnya. Kemudian kita totalnya boleh per minggu, boleh 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, nggak apa-apa, jadi terserah Mams ya. Jadi seperti itu Mams. Kemudian yang pertama ini kebalik tadi, seharusnya yang bikin tabel itu adalah di lembaran kedua. Jadi yang biasanya pertama aku bikin itu adalah listnya. Jadi sebelum tabel tadi loh Mams. Jadi yang tabel itu biasanya aku bikin buat kayak kalau ada sisa gitu, sisa berapa gitu ya. Kemudian kalau ada minus berapa gitu. Jadi kalau di sini aku lebih listnya pertama. Jadi kayak wajiban tadi ada cicilan, listrik, air PDAM, sosial, tabungan, SPP anak, sedekah, dan di total ya. Jadi ini aku samain dulu titik-titiknya gitu Mams. Jadi seperti itu sih Mams aku kalau bikin susunan anggaran bulanan. Jadi Mams bisa tiru ya dan bisa contoh gitu. Ini yang mudah aja, yang enggak belibet gitu loh Mams. Jadi itu tadi sesuai anggarannya sama ya Mams ya, kayak di tabel. Cicilan 700, air 100.000, air PDAM 150.000, sosial 50, tabungan 200.000, SPP anak 200.000, sedekah 50. Jadi totalnya 1.450.000 ya Mams. Dan kemudian di kebutuhan, jadi kebutuhan tadi sama ya Mams ya, kayak belanja bulanan, belanja mingguan, kebutuhan susu kayak susu anak gitu ya, snack ibu dan anak, dana darurat, gas, air galon, transportasi bensin, data internet. Jadi kayak gitu. Jadi ini maaf banget sih ya Mams ya kalau ada kicauan burung yang agak berisik, karena juga aku ngerekodnya anakku belum tidur. Maaf banget ya Mams ya. Tapi semoga aja informasi yang aku sampaikan Mams bisa paham gitu ya Mams ya, dan ngerti gitu. Jadi Mams sendiri kalau ada kayak anggaran-anggaran lainnya, atau Mams juga bisa sharing di kolom komentar di bawah ya. Jadi kita tuh sama-sama belajar gitu Mams, gimana sih kita bikin anggaran yang lebih sehat di keluarga gitu. Jadi lebih harmonis, keluarga juga lebih harmonis, lebih terbuka. Jadi seperti itu ya Mams ya. Jadi itu tadi total untuk kebutuhan bulanan masih sama ya Mams ya, 1.550.000. Jadi seperti itu Mams. Jadi Mams sendiri kalau bikin anggaran seperti apa sih? Aku sendiri juga gak luput ya dari minus. Kadang juga ada minusnya, kadang ada sisa, tapi ya gak seberapa gitu. Tapi ya kita sama-sama belajar ya Mams ya, untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi seperti itu ya Mams ya contohnya. Jadi untuk video kali ini jangan lupa Mams like, comment, and subscribe ya Mams ya, supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you.